Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan manusia senantiasa dihadapkan dengan dua hal yang saling berkaitan. Ada kebaikan, ada keburukan. Ada kemuliaan, juga ada kehinaan. Ada kebahagiaan, tapi juga ada kesedihan. Maka setiap manusia tentunya mendambakan kehidupan yang bahagia, sebagaimana doa yang kita ucapkan setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kaum muslimin, berbagai macam cara yang kemudian bisa membuat hati manusia bahagia. Seorang petani misalnya, hatinya merasa bahagia ketika melihat tanamannya tumbuh subur, hasil panennya banyak melimpah ruah, maka hatinya merasa bahagia. Seorang pedagang, hatinya merasa bahagia ketika melihat dagangannya habis terjual, untungnya banyak. Seorang karyawan pegawai, hatinya akan merasa bahagia ketika naik pangkat dan jabatan. Ini semua adalah bentuk-bentuk kebahagiaan, tapi bukan kebahagiaan hakiki. Ini semua adalah kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara saja. Lantas kemudian, bagaimana caranya seorang muslim mendapatkan kebahagiaan hakiki? Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya salah satu kunci kebahagiaan yakni segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan. Hadirin yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insanu mahallul khata' wan nis. Manusia tempatnya lupa dan salah. Kullu bani adam khata' wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam bersalah, dan sebaik-baik orang bersalah orang yang segera bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kalaulah seandainya ada seorang manusia, ada seorang muslim yang sanggup menyakiti hati saudaranya, yang sanggup melukai hati saudaranya, bahkan mungkin sanggup mengambil harta milik saudaranya, maka kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, hatinya pasti tak tenang. Hatinya senantiasa merasa gundah gulana, hatinya senantiasa merasa bersalah. Maka kemudian bagaimana caranya? Orang ini kemudian meski minta maaf pada saudaranya, serta minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kemudian hatinya bisa tenang kembali, hatinya bisa bahagia kembali. Kaum muslimin, kalaulah seandainya perbuatan dosa yang dikerjakan kepada manusia membuat hati kita tak tenang, hati kita gundah gulana, maka bagaimana lagi kemudian perbuatan dosa yang dikerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Robnya manusia? Maka pasti hati kita tak akan tenang, hati kita merasa tak akan nyaman, tak akan bahagia. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan dosa yang dikerjakan manusia sama ibaratnya seperti orang yang menenggak racun di mulutnya. Ketika ada seorang muslim yang sanggup menenggak racun di mulutnya, maka tubuhnya pasti melemah. Kerongkongannya seperti merasa terbakar, tubuhnya merasa sakit. Bagaimana caranya? Orang ini kemudian
butuh penawar agar tubuhnya sehat kembali. Maka sama seperti dosa manusia. Ketika seorang muslim berbuat dosa, maka hatinya merasa tak akan tenang. Hatinya merasa gundah gulana, hatinya merasa tak bahagia. Maka bagaimana caranya? Dia butuh penawar. Apa penawarnya? Bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, kaum muslimin yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu ampunan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, tetapi kemudian dia gunakan waktunya untuk meraih pahala kebaikan. Dia gunakan waktunya untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sungguh merugilah orang-orang yang berjumpa Ramadan, tetapi kemudian dia sia-siakan waktunya, hingga kemudian dia termasuk ke dalam golongan yang diancam oleh doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Rasul. Dalam hadisnya mengatakan bahwa raghima anfu abadin dakhala alaihi Ramadan lam yughfarlah. Celakalah orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan, tetapi kemudian ketika Ramadan berakhir dia tak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masih ada beberapa hari lagi Ramadan tersisa. Mari kita maksimalkan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang beriman, kembalilah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat semurni-murni taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kamu, lalu kemudian Allah masukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir sungai di bawahnya. Kaum muslimin yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebagai kesimpulan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi bahagia. Ketika seorang muslim bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampuni. Insyaallah kelak ketika dosa diampuni, kelak kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan ke dalam surga, itulah kebahagiaan hakiki bagi seorang muslim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.